Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai posisi garis terhadap garis sumbu. Jadi pada subtopik kali ini kita akan belajar tentang 3 posisi garis terhadap garis sumbu ya. Untuk yang pertama itu adalah posisi garis sejajar. Nah, bagaimana sih kedudukan posisi dua garis yang saling sejajar? Kalau kita perhatikan di sini ada dua gambar. Pada gambar yang pertama dikatakan bahwa garis K dan garis L saling sejajar. Di sini ada garis K dan di sini ada garis L saling sejajar. Kira-kira kenapa dia dikatakan sejajar? Kalau kita perhatikan di sini, arahnya sama. Dia sama-sama mendatar atau horizontal ya. Posisinya sama nih, garisnya sejajar, sama-sama mengarah, sama-sama mendatar. Nah, sekarang garis M dan N juga dikatakan saling sejajar. M dan N saling sejajar. Nah, supaya lebih paham lagi kita ke gambar satunya. Di sini ada contoh garis yang tidak sejajar ya. Di sini garis yang sejajar adalah garis A dan B, yang tidak sejajar adalah garis M dan N. Jadi bisa dikatakan kalau dua garis itu dikatakan saling sejajar ketika dia arahnya sama. Ketika arahnya berbeda, seperti contoh yang garis M dan N ini, dia tidak sejajar, maka dia dikatakan tidak sejajar. Untuk posisi garis selanjutnya adalah posisi garis saling tegak lurus. Mungkin kalian sudah sering belajar mendengar istilah tegak lurus. Intinya, kalau dua buah garis membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku seperti ini, maka ruas garis tersebut dikatakan saling tegak lurus. Jadi ketika dia membentuk sudut 90 derajat, mau bentukannya miring, lurus, ataupun terbalik, dia dikatakan tegak lurus. Jadi tegak lurus itu yang membentuk 90 derajat ya. Di sini ada garis K. Di sini ada garis K dan L. Nah, dia tegak lurus dengan sumbu X. Kenapa tegak lurus? Karena garis K terhadap sumbu X itu membentuk 90 derajat atau siku-siku. Maupun garis L terhadap sumbu X, dia membentuk 90 derajat. Begitu pula dengan garis M dan N terhadap sumbu Y. Selanjutnya adalah posisi garis saling berpotongan. Dia saling memotong. Nah, kalau garisnya bertemu seperti gambar ini, ada garis KL dan IJ, di sini ada titik potongnya, maka ini dikatakan dua buah garis saling berpotongan. Jadi pada materi kali ini kalian hanya disuruh mengidentifikasi garis mana yang saling sejajar, garis mana yang tegak lurus maupun berpotongan. Kalau dia memotong pasti bertemu, garisnya pasti bertemu dan membentuk sebuah titik. Contohnya di sini ada garis K. Kalau kita lihat garis K, di sini garis K memotong dua garis. Itu sumbu X dan sumbu Y ya. Di sini dia berpotong di titik sini pada sumbu X di titik yang sebelah sini. Begitu pula dengan garis yang L. Garis yang L juga memotong sumbu X dan Y. Sumbu X memotong di 2,0 kebetulan. Nah, di sumbu Y di sini ya, titiknya dia saling berpotongan. Ketika dia bertemu garisnya maka disebut garis saling berpotongan. Supaya lebih mudah memahaminya, kita ke contoh soal. Pada nomor 1, perhatikan bidang koordinat berikut. Ada gambarnya di sini ya. Pertanyaannya, tentukan garis. Di sini kan ada 5 garis ya. Ada garis K, L, M, N dan garis P. Tentukan garis yang sejajar sumbu X. Kalau kita perhatikan, sumbu X ini kan sumbu yang mendatar, yang horizontal di sebelah sini. Nah, carilah garis yang sejajar, artinya garis yang juga mendatar searah dengan sumbu X. Kalau kita lihat secara gambar, dari gambar sudah jelas terlihat bahwa garis K di sini dan garis M lah yang sejajar dengan X. Tidak mungkin garis L. Kalau garis L malah jatuhnya dia berpotongan,
tegak lurus maksudnya. Kalau garis L itu malah tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi makanya di sini penyelesaiannya garis yang sejajar dengan sumbu X adalah K dan M. Pertanyaan yang B, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y yang vertikal atau sumbu yang tegak. Yang tegak garisnya hanya L, maka garis L adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang C, tentukan garis yang memotong sumbu X dan Y. Kita lihat garis mana saja yang memotong. Kalau garis sumbu X dan Y ya. Kalau dari kita lihat sumbu X, garis yang memotong sumbu X adalah yang mana? Kelihatannya adalah garis P. Nih, dia memotong sumbu X. Dan sumbu Y, N dan P ya. Nih, N dan P dia memotong sumbu X dan Y. Kalau N, X dan Y, P juga X dan Y. Kenapa garis L tidak dikatakan? Karena dia bentukannya adalah tegak lurus terhadap sumbu X. Contoh soal yang nomor 2, diketahui beberapa titik pada bidang koordinat ada A1,1, B negatif 3,1, yang C 2,2, dan D 2, negatif 3. Pertanyaan yang pertama adalah tentukan garis yang menghubungkan dua titik sehingga tegak lurus dengan sumbu Y. Sebelum kalian tahu kan sebelumnya kita disajikan gambar. Kalau hanya disajikan titik berarti PR-nya adalah gambar dulu titik-titiknya A, B, C, dan D. Nah, pertama kita buat bidang koordinatnya terlebih dahulu. Setelah itu kita tentukan tadi titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, pertanyaan pertama, hubungkan dua titik sehingga tegak lurus dengan sumbu X. Sumbu X di sini ya. Titik yang ini anggap belum ada garis penghubungnya. Kalau ini kan sudah ada garis penghubungnya. Anggap belum ada garis penghubungnya yang memungkinkan tegak lurus dengan sumbu X adalah titik yang C dan D. Tidak mungkin titik A dan B. Titik A dan B dia terhadap sumbu Y. Tadi pertanyaannya adalah terhadap sumbu X. Maka dari titik A, maksudnya titik C ke D, kita hubungkan garis. Nah, jadi dia menghasilkan sudut siku-siku, maka dua garis ini dikatakan saling tegak lurus. Jadi ruas garis yang tegak lurus dengan X adalah garis CD. Yang B, hubungkan dua titik sehingga tegak lurus sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y tadi jelas ya, A dan B. Jadi ruas garis A dan B, kita tarik garis, maka jadi tegak lurus terhadap sumbu Y. Terus titik yang memotong sumbu X dan Y. Kita lihat kalau kita menghubungkan A sama C, dia tidak memotong sumbu X dan Y. Atau kalau misalnya kita tarik dari B ke C, misalnya kita tarik sebuah garis dari B ke C, itu hanya memotong sumbu Y. Atau dari A ke D, itu juga hanya memotong sumbu X. Sedangkan pertanyaannya adalah garis yang memotong sumbu X dan juga sumbu Y sekaligus keduanya. Maka yang memotong kedua sumbu adalah titik B dan D kita hubungkan. Nah, kita hubungkan bentuk sebuah garis seperti ini, maka dia akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Untuk contoh soal nomor 3, gambarlah bidang koordinat dengan memuat titik A dan B. Memuat titik A dan B. Jadi kita bikin tadi bidang koordinat dulu. Yang pertama mintanya sejajar terhadap sumbu X. Kita bikin titik koordinat, kita taruh titiknya. Sumbu X mendatar, otomatis buat sebuah garis mendatar juga yang melalui titik A. Jadi buat garis yang sejajar dengan sumbu X, berarti sama-sama mendatar ya, yang melalui titik A. Tinggal kita buat garis seperti ini. Atau yang B, dia mintanya sejajar sumbu Y, tapi melalui titik B. Titik B di sini terhadap sumbu Y berarti dia tegak, buat garis tegak yang melalui titik B. Makanya pada materi sebelumnya Miss menekankan kalian
harus paham dulu cara menggambar sebuah titik pada bidang koordinat. Nomor 4, diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 2,-3, B 2,2 dan C-nya adalah -4,2. Jelaskan bentuk segitiganya. Buat bidang koordinat, kita taruh titiknya, hubungkan titik A, B, C, dan D sehingga dia membentuk sebuah segitiga. Nah, pertanyaannya tadi jelaskan bentuk segitiganya. Nah, penjelasannya di sini adalah ruas garis AB tegak lurus sumbu X nih. Dia tegak lurus ya terhadap sumbu X karena membentuk 90 derajat. Terus garis BC, ruas garis BC tegak lurus dengan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus sehingga antara ruas garis AB dan BC juga saling tegak lurus. Nah, kebetulan di sini AB dan BC itu juga membentuk sebuah sudut siku-siku. Jadi dia saling tegak lurus. Oleh karena itu, karena ruas garis AB dan AC saling tegak lurus, maka sudut ABC siku-siku sehingga jadi ada kalian belajar nanti jenis segitiga yang membentuk suatu. Jadi jika salah satu sudut dalam segitiga itu adalah 90 derajat atau siku-siku, maka nama segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, mungkin itu aja penjelasan mengenai posisi garis terhadap garis sumbu. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.